Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Palembang TV di mana berada? Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahmi walaupun secara tidak langsung. Tentunya di acara Ante Nunggu Buko. Sejak biasa pemirsa Palembang TV kami hadir di layar kaca pemirsa Palembang TV sampai ke merapat pukul 6 kage di hari ini edisi 9 Ramadan 1443 Hijriah bertepatan dengan 11 April 2022. Dan pemirsa Palembang TV kami ucapkan terima kasih juga dulu buat para sponsor-sponsor di rangkaian acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Beras Raja dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dari Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Papa House, Lauk Pauk Bainopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Oyong, Pempek Cek Ani, makanan galau ini. Dan juga mungkin ada juga sebagian pemirsa yang masih ada di jalan, mungkin lagi menerobos kemacetan karena ini hari lagi pasca demo ini masih banyak jalan-jalan yang ditutup di seputaran khususnya daerah Paltipi ini, daerah kampus banyak yang ditutup ya. NAJB tadi muter sana muter sini, alhamdulillah sampai dengan tepat waktu. Dan pemirsa Palembang TV, sejak biasa kakek kita tunggu kebersamanya di 380022. Nah, bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Kalau bertanya-tanya masalah seputar ekonomi, masalah hukum, apalagi masalah-masalah lainnya, itu tanya tempat lain be. Hari ini Ante nunggu buku kita bakal membahas masalah-masalah agama be. Dan telah hadir juga di tengah-tengah kita narasumber kita yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Beliau ini Ketua MUI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Profesor Dr. Haji Aptatul Muhtar MA. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan tema kita hari ini tema kita hari muhasabah, meraih ampunan dan surga untuk mukmin yang hakiki. Ya. Nah, mungkin ada sedikit penjelasan Ustadz dengan tema kita hari ini. Ya. Tema kita hari ini adalah muhasabah. Karena di bulan Ramadan ini kita harus melakukan evaluasi, introspeksi dan senantiasa menilai diri kita sendiri, ya. Baik ada yang kaitan dengan hablum minallah, hablum minannas, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam tetangga dan saudara-saudara kita. Nah, yang kedua, kalau kita sudah menyadari bahwa kita banyak lupa, banyak alpa, mungkin melakukan kezaliman, menganiaya orang, menyakiti orang dan sebagainya, maka kita segera mencari ampunan. Kalau sudah mencari ampunan, kata Allah, kami akan berikan surga. Ya. Apa ciri-ciri orang surga nanti kita jelaskan. Nah, kalau sudah itu maka insya Allah kita akan menjadi mukmin yang hakiki. Nah, yang pertama al-muhasabah itu perintah Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 18-19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini yang disebut ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil, dihimbau, diajak, diperintahkan adalah orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Ittaqullah. Jadi apalagi di dalam Ramadan kita harus meningkatkan kualitas takwa kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Di sisi lain kita harus melakukan muhasabah, melakukan introspeksi, melakukan evaluasi, menilai diri kita terhadap hablun minallah wa hablun minannas. Bagaimana hubungan dengan Allah, bagaimana ibadah kita, sholat kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita. Bagaimana pergaulan kita dengan sesama manusia, dengan orang tua, suami istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan para ustadz, para guru-guru kita. Bagaimana? Apakah ada kelemahan dan kekurangan? Karena nanti akan dipertanggungjawab pada hari akhirat. Makot daman apa yang telah kamu lakukan untuk hari depan. Ini akan dipertanggungjawabkan. Maka oleh karena itu kata Allah, ittaqullah. Sekali lagi, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah tahu benar apa yang kamu lakukan. Jadi apa yang kita gawikan,
Meskipun orang lain tidak tahu, tapi hati tidak bisa didustai. Allah tidak bisa didustai. Maka kita harus selalu muhasabah dan melakukan introspeksi. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, kaget di segmen kedua. Kita buka sesi tanya jawab yang nak bertanya-tanya. Kita tunggu kebersamanya di 380022. Nah, tadi tu surga untuk mukmin yang hakiki. Maksudnya macam mana, Ustaz? Ya, artinya untuk menjadi mukmin yang hakiki itu harus ada sifat-sifat yang harus dilakukan. Ya, tidak langsung jadi baik. Ya, itu pertama misalnya ciri mukmin yang hakiki itu, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar, gemetar. Apalagi bulan puasa ini kan, banyak menyebut nama Allah. Ya, tausiah, layar televisi, dalam sholat tarawih, khutbah Jumat, dan lain sebagainya. Banyak sekali kita mendengarkan disebut nama Allah. Maka seorang mukmin yang hakiki, ketika disebut nama, hatinya bergetar. Dia bertanya, apakah aku ni ada niat melanggar perintah Allah? Apa aku ni galak bohong? Apa aku galak mudi ke wong? Apa tidak? Bertanya. Dia takut. Nah, oleh kerana itu dia akan melakukan amal-amal yang soleh. Nah, yang kedua, wa idza tuliyat alaihim wa idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, imannya akan bertambah. Apalagi kalau kita paham makna arti dari ayat-ayat Al-Quran itu. Maka kita harus membanyak membaca Al-Quran. Kalau saja satu hari, satu malam, 10 halaman, 10 lembar, maka 30 hari akan khatam Al-Quran. Boleh dibuktikan. Ya. Karena itu 604 halaman lebih kurang ya. Galaunya itu ya? Iya, kalau kita 10 halaman sehari berarti 10 lembar sehari, 20 halaman. Jadi kalau 30 hari tamat. Ban kurang. Ini akan menjadikan hati kita sejuk. Itu ciri orang-orang mukmin yang hakiki. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal. Kerja keras sudah, membanting tulang sudah, memeras keringat sudah, memutar otak sudah, untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan niat yang tulus, cita-cita yang mulia. Tapi jangan sombong dan angkuh. Meskipun telah kerja keras, meskipun telah membanting tulang, meskipun telah memeras keringat, tapi qada dan qadar ada di tangan Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya Allah, al-insan bitadbir, Allah bitakdir. Manusia berusaha, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bertawakal, jangan sombong, jangan angkuh. Ya Allah, akulah berusaha, sudah kerja keras ya Allah, kiranya apa yang kulakukan ini mendapatkan berkah dan ridhomu, engkau kabulkan permintaan-permintaan, usaha-usaha yang telah aku kerjakan. Tapi kadang tuh Ustaz jadi kecil hati gitu, misalnya kita duduk sama-sama sebelahan itu, pegawai lah contohnya, pangkat sama, gaji sama, itu kan golongan sama kan loh. Cuma terkadang tuh tak pacak nyamuknya rezeki tu. Nah, kadang tuh itulah yang membuat hati kita kecil hati. Dah ngapa giliran di padahal dia semayang, kita semayang dia tidak. Itu kan pangkat sama baik. Gaji sama baik, masuk bareng, dia semayang, aku semayang dia tidak, tapi ngapa banyaklah duit dia, duit kita. Nah, itu galaknya dia kecil hati itu Ustaz. Itu wajar dan logis. Tapi di sinilah letak keikhlasan. Kita menjadikan Allah sebagai partner kita. Karena saya ingat dengan kata-kata Hamka, tidak ada ketentuan dan ketetapan Allah yang tanpa hikmah. Tidak ada perbuatan Allah yang tidak terpuji. Mungkin kita kurang ikhlas, tapi belum tentu Ustaz Najib ya. Belum tentu ya. Walaupun harta banyak hatinya tenang. Belum tentu. Ya. Orang yang hidup sederhana tapi hatinya tenang karena dia selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kuncinya. Jadi kalau orang merasa nggak enak, merasa iri, itu wajar, itu manusiawi. Tapi cepat-cepat istighfar, kembali kepada Allah. Kita lihat ke iklan dulu, Ustaz. Boleh. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, kami bakal balik lagi sudah yang sekolah ini.
Baik pemirsa Palembang TV di mana baik berada, balik lagi di acara Antena Tendung Buka dan masih dengan narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Muhtar MA. Beliau ini pernah menjabat sebagai Rektor UIN Raden Patah 2 periode dan sekarang jadi ketua tim penyeleksi rektor se-Indonesia. Oh, ya untunglah aku tidak jadi rektor ya. Aman aku ada rencana jadi rektor lah berasan aku nih. Dan masih dengan tema kita muhasabah, mari ampunan dan surga untuk mukmin yang hakiki. Dan kita tunggu kebersamanya pemirsa di 380022. Dan kembali kita ucapkan ribuan terima kasih kepada sponsor kita yang didominasi oleh makanan-makanan dari Beras Gajah, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Papa House, Lauk Pauk Bainopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Oyong, Pempek Cek Ani. Oh, pempek galau isi ya. Luar biasa. Iya, cuman dari antara makanan ini yang paling aku senangi itu catering usaha muda. Wah, karena masih muda ya. Masih muda. Nah, Ustaz, balik tadi contoh kira-kira mak manonian kategori hamba-hamba Allah yang diampuni itu, Ustaz. Ya, tadi kita lanjutkan dulu sedikit. Ciri orang mukmin yang hakiki tadi wa ala rabbihim tawakal ya. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Mendirikan sholat jangan lupa. Ya. Walaupun hati bergetar kalau disebut nama Allah, kemudian sembahyang tidak, ya. Ketika disebutkan ayat Al-Quran, ya, imannya bertambah, bertawakal, tapi nggak macam-macam kan? Ya. Nah, maka dia harus ibadah sholatnya rutinitas, istiqomah. Kemudian wa mimma razaqhum yunfikun, tidak lupa untuk menginfakkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut-takut, apalagi bulan puasa ini. Ya. Anak yatim, membantu masjid segala macam dan sebagainya, ini bagus sekali. Nah, berkaitan dengan orang-orang yang minta ampun itu apa cirinya? Nah, ini Al-Qur'an. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah dan raihlah surga, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang menginfakkan harta bendanya, ya, berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Kalau dan kayo banyak, dan buntu masih tetap. Dan ayahku ini buntu dah kalah lagi, tidak boleh. Jadi pisarro iwadorro, dalam keadaan lapang, dalam keadaan banyak duit, dalam keadaan lega, dia tetap. Kita ke telepon Ustaz ya. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo. Nanya, weh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Sipa. Siapa? Sipa. Ibu Sipa. Mustipa. Ya. Di mana, Cek? Di Alang-Alang Lebar. Oh, Alang-Alang Lebar. Besar tanah sana ya? Ya. Nak nanya apa, Cek Sipa? Ini nak nanya, kalau kan ini ada nanya tentang kalau lagi halangan itu katanya ada yang boleh megang Quran, ada yang ustaz yang lain ada ngomong nggak boleh megang Quran. Nah itu cara lah ustaz ya. Ada yang apa namanya? Ada yang Quran yang ada artinya katanya boleh pegang Quran. Kalau yang Al-Quran nggak ada arti itu boleh. Cara itu ustaz ya. Iya. Makasih Cek ya. Iya. Iya. Giliran halangan nak megang Quran, ganda halangan dan megang Quran. Ngapo? Nah, dan halangannya nak megang itu ya. Iya. Jadi memang ada dua pendapat, ya. Ya, ada yang kalau keras istilahnya itu kan dalam keadaan tidak suci, ya. Maka kita memegang Al-Quran itu harus dengan kondisi suci. Nah, ujungnya kembali kepada pribadi masing-masing, ya. Tapi kalau kita sudah hafal ayat, tidak boleh nak megang Al-Quran, baca ya kan? Ya, walaupun lagi haid tak apa-apa. Iya, kan sudah hafal kan? Iya. Menyentuhnya. Nah, jadi ini memang ada dua pendapat. Oleh karena itu kembali kepada keyakinan. Kalau kita yakin ini mendapatkan masalah, ini akan memberikan sesuatu yang manfaat. Nah, tapi ketika yang beraliran keras,
tidak boleh sama sekali menyentuh memegang Al-Quran karena dia dalam keadaan tidak suci. Nah, jadi tinggal ibu lihat mazhab yang mana. Ya. Tentunya ada pegangan ya, tapi harus konsisten. Kapan yang lemak melok ke sini, kapan dia lemak, jangan. Jadi konsistensi itu ya. Tapi itu kan hanya berapa lama? Ya berapa lama? Ya, sedang berhalangan itu hanya seminggu, mungkin berapa hari kan? Nah, tapi kita tetap mengingat Allah, berzikir boleh. Kalau tidak berzikir lagi, dan lagi mana? Iya. Ya, yang berzikir tetap. Yang tidak boleh itu menyentuh, melaksanakan sholat kan. Nah, kalau setelah itu kita kembali lagi, ya, itu melaksanakannya. Jadi Bu, memang ada dua pendapat. Akhirnya kembali kepada kita masing-masing. Mana yang lebih maslahat, itu yang kita ikuti. Yang penting ada tempat berpijak, ada tempat berpegang. Itu saja kuncinya. Ya. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, masih kita tunggu kebersamanya di 380022. Nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pasti. Nah, nyambung yang tadi Ustadz. Nah, jadi model Pak Yai kan, kalau udah banyak duit itu janganlah pelit Pak Yai. Ya, ya bersedekah lah ya, walaupun sedikit ya. Ya. Walaupun buntu juga jangan lupa. Nah, ini biasanya sekarang kan, khususnya PNS ya. Oh, ini kaki ada THR. Lah berniat dia nih, aku kaget, aku sumbangin ke sini. Kapan lah turun, urung. Ada godaan, jangan. Nunggu THR tahun depan lah jurung. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau sudah niat di dalam hati, jangan sampai ditunda, jangan sampai dibatalkan, laksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, itu ciri yang pertama. Ya. Yang kedua, al-kadhiminal ghaidha. Orang mukmin, orang yang bertakwa, orang mukmin itu mampu menahan emosi, Pak, apalagi bulan puasa, tidak mudah tersinggung, marah dengan laki, marah dengan bini misalnya kan, tidak boleh mudah tersinggung, mampu menahan emosi, mampu menahan amarah, mampu dia bagaimana menyetelnya, walaupun di dalam perutnya itu harimau, tapi yang keluar kucing, saking halusnya itu kan. Nah, jadi al-kadhiminal ghaidha ini adalah ciri-ciri penghuni surga. Ya, ciri-ciri orang yang mendapat ampunan, dia termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya menahan emosi, menahan amarah, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa, tapi al-afina 'anin nas, menjadi orang yang pemaaf, tidak dendam, Pak. Ya. Walaupun sakit betul, maafkanlah. Insya Allah nanti akan ada berkah dan ridhonya. Ini yang penting dilakukan. Jadi pertama, berinfak, ya, dalam keadaan lega, uji kita lego, dalam keadaan berduit, dalam keadaan buntu, tetap dia berinfak, tetapi sesuai dengan kemampuan isi kantong. Ya. Jangan ngukur isi kantong. Ya. Ada duit 100 dari infak. Kalau memang memang berpahala, cuman saru juga makan. Ya. Nah, yang kedua, al-kadhiminal ghaidha, ini yang sulit, ini menahan emosi, menahan amarah, mudah tersinggung, galak bebala terus. Nah, ini harus kita lakukan. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri penghuni surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu senang nian kepada orang-orang yang selalu berbuat kebajikan, tersenyum, mudah menolong, ya. Tidak bisa dengan uang, dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, dengan pikiran. Nah, inilah artinya tidak ada istilah tidak bisa. Jadi banyak solusi untuk melakukan amal soleh, banyak solusi untuk melakukan amal jariah, banyak solusi untuk melakukan kebajikan dan kebaikan di dalam meniti, menata dan menjalani hidup dan kehidupan ini. Ini harus dilakukan. Ya. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, masih kita tunggu kebersamanya di 380022. Nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Dan kembali kami ucapkan ribuan terima kasih buat sponsor-sponsor kami. Terima kasih kepada Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Papa Host, Lauk Pauk Bayi Nopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cik Susan, Dawet Oyong, dan Pempek Cik Ani. Baik, pemirsa Palembang TV, jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi sudah yang siko ini.
Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, bertemu lagi di acara Antara Tendung Buko dengan tema kita muhasabah meraih ampunan dan surga untuk mukmin yang hakiki. Masih dengan narasumber kita Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Muhtar MA. Dan pemirsa Palembang TV di mana berada, jak biasa di segmen ketiga ini saatnya kuis. Ada 2 kuis persembahan dari Beras Raja. Barang siapa yang pacak menjawab pertanyaan ini dengan baik dan benar berhak mendapatkan Beras Raja seberat bukan sebesar seberat seberat 10 kilo. Ini kalau sudah dapat hadiah ini Ustaz boleh untuk bayar fitrah? Boleh lah, punya dia. Punya dia ni Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, saatnya kuis Ramadan Beras Raja. Belum Nah, baik, masa kita tunggu kebersamaannya, nak bertanya-tanya, apa kuis di 3800022, sebut nama, alamat dan lain-lainnya. Jadi kalau dapat hadiah ini aman Ustaz Lapacak nak terserah lah kata apa ke. Maksudnya jadi ke zakat fitrah tak masalah. Ya, kalau lah punya hak kita dewek kan. Ya. Itulah punya kapan lah dihadiahkan dapat itu berarti hak milik dia. Benar. Saya tahu. Nah, kembali tadi Pak ya. Ciri-ciri orang yang minta ampunan itu disebut dalam Al-Quran, walladzina idza zalamu anfusahum dzakarullah. Jadi orang-orang yang memang dia itu ingin minta ampun, ingin mendapat surga, ya. Ketika dia sadar setelah muhasabah, setelah evaluasi, sadar bahwa dia melakukan kesalahan, menzalimi dirinya atau menzalimi orang lain, maka cepat-cepat zakarullah, dia cepat ingat kepada Allah, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Nah, walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak melanjutkan, tidak ngulangi lagi ya apa yang telah mereka lakukan, kesalahan-kesalahan, baik kezaliman, baik penipuan mungkin, termasuk juga korupsi mungkin ya, itu termasuk juga kan kesalahan itu. Dia sadar, dia walam yusirru, tidak lagi melanjutkan itu, namanya dia boleh kita katakan taubatan nasuha. Ya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka tahu. Nah, inilah Pak kuncinya. Kadang-kadang ini pecah uang makan cabai. Kapan lagi pedesan berhenti? Nah, stop dulu pedes sih. Nah, udah tunggu ulang lagi. Nah, ini tidak benar. Jadi berarti bukan minta ampun yang dalam arti yang hakiki, yang disyariatkan oleh Al-Quran bukan seperti itu. Nah, kalau orang yang minta ampun benar-benar, orang yang merasa bersalah benar-benar, maka setelah dia melakukan kesalahan, melakukan kealpaan, menzalimi orang, berbuat tidak baik, dan lain sebagainya, dia cepat-cepat ingat kepada Allah, dia berzikir, dia bertahmid, dia bertakbir, dan seterusnya. Kemudian, dia tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya, kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya untuk kesekian kalinya, untuk berikutnya. Jadi berhenti nian. Jadi secara totalitas dia tinggalkan kerjaan salah itu untuk mengejar ghad, yaumul ghad, masa depan, untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan surga. Nah, inilah ciri-ciri orang yang betul-betul minta ampun secara hakiki. Maka kata Al-Quran, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Itulah balasan bagi orang-orang yang minta ampun, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratun, ya. Kemudian dia mendapatkan jannatun tajri min tahtiha al-anhar, mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Betapa indahnya, Pak. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada kita kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, di dalam bulan puasa bulan Ramadan ini, mari kita melakukan muhasabah, ya. Baik yang ada hubungannya, yang ada kaitannya dengan kehidupan akhirat, hablum minallah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariah, berkaitan hablum minannas, muamalah. Bagaimana muamalah kita dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan tetangga, dengan teman seperjuangan, teman sekantor, teman satu organisasi. Ini harus kita lakukan dengan baik agar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang diberi ampunan oleh Allah dan
diberikan surga Jannatul Firdaus kelak di kemudian hari ketika kita telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pemirsa di mana berada, kita tunggu ke kuisnya, persembahan dari Beras Raja di 380022. Saatnya kuis Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik pemirsa di mana berada di 380022, kami tunggu kebersamaannya. Ada 2 pertanyaan yang akan kita berikan. Barang siapa yang pacak menjawab dengan baik dan benar akan mendapatkan hadiah, itu beras raja seberat 10 kilogram. 10 kilo ini mayar zakat pacak pengaji wong 4. Iya. Kalau dia dewean, sisanya pacak dibuat kupat. Iya. Pacak dibuat lontong. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Dengan siapa di mana? Dengan Siti Fatimah di Jalan Pavera. Oh, passwordnya apa, Cek? Beras Raja mantap tetapi tandingannya. Ya, Jalan Paperan nih di sini lah. Ini nanti. Pak Trinanti nih lah. Woi, macet, kamu lagi banyak mentas itu Ya, betul. Iya. Pertanyaannya, sebut ke sponsor beras acara Anten-Anten Nunggu Bukos hari ini. Beras Raja. Oke, benar, sudah. Kaget Cik Fatimah, ambillah hadiahnya di Pal TV. Ngawak fotokopi KTP, ingat karinya hari apa Putus. Baru sih kok dia kan. Baru sikok. Baik pemirsa di mana berada, masih kita tunggu ke sikok penelpon lagi. Password kita Beras Raja mantap katik tandingannya. Masih ada tersisa 10 kilo lagi beras yang akan kita berikan kepada pemirsa yang beruntung pada hari ini. Hari ini puasa tak terasa Ustaz. Dah 10 hari, ada yang 9 dan 10 ya. Cik itu. Ujung Yai Najib tak terasa puasa dah 10 hari, puasa dah 9 hari, aku nyawa kau tak terasa, kau tak puasa tak terasa. Kita yang puasa ini terkele-kele. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Maliki, Pak. Siapa? Maliki. Rifki. Rifki. Oh, Rifki. Di mana Rifki? Di Pelajo, Pak. Oh, di Pelajo Passwordnya apa Rifki? Beras Raja mantap katik tandingannya. Pertanyaannya, siapa nama Ustadz yang menjadi narasumber kita hari ini? A. Ustadz Abdul Somad. B. Ustadz Dr. Haji Abdul Muhtar MA. Dokter Hadi Abdul MMA. Ya, sudahlah, anggaplah benar dah. Iya. Baik, kakek Mbak hadiah di Pal TV bawa fotokopi KTP, ingat karya apa. Ya, terima kasih. Nah, kira-kira Pak Ustadz di penghujung rangkaian acara Anten Nunggu Buko nih. Nah, baik, tapi sebelumnya pemirsa Palembang TV, sebelum kita mendengarkan kesimpulan, demikianlah tadi persembahan kuis Ramadan Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Nah Ustadz, kira-kira di penghujung rangkaian acara kita ini ada sedikit kesimpulan buat pemirsa kita? Kesimpulannya pertama, kita mengajak kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat, jangan lupa di dalam bulan Ramadan ini untuk melakukan muhasabah, ya, evaluasi, introspeksi, dan menilai diri kita. Nah, yang kedua, setelah kita menyadari ada kelemahan, kesalahan, dan kekurangan, maka yang kedua, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, kalau kita sudah minta ampun, maka kata wajannah akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Nah, surga ini disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang takwa. Orang yang takwa itu berinfak dalam keadaan berduit. Berinfak dalam keadaan buntu, berinfak sesuai dengan kondisi. Kemudian menjadi orang yang tidak mudah emosi, tidak mudah amarah, ya, tidak mudah kecewa, dan selalu memberikan maaf kepada orang. Nah, yang terakhir adalah ciri-ciri orang-orang
mukmin yang hakiki. Yang pertama, kalau disebut nama Allah, hatinya bergetar, takut kalau ada yang belum dilakukan perintah Allah. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, imannya bertambah. Kemudian dia dalam melakukan kegiatan selalu bertawakal kepada Allah SWT, berserah diri ya Allah, usaha sudah, kerja keras sudah, maka kabulkan permintaanku, kabulkan usahaku. Kemudian jangan lupa sholat 5 waktu, sholat sunat, sholat wajib, dan sholat-sholat yang lain. Dan yang keenam, jangan lupa menginfakkan harta benda kita di jalan Allah. Nah, kalau 4 macam ini, 4 macam ini kita lakukan, ya, maka inilah ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang mukmin yang hakiki. Lahum maghfiratun min rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mendapatkan ampunan, mendapat rezeki yang mulia. Betapa besar dan hebatnya janji Allah. Kalau kita menjadi mukmin hakiki, dosa diampuni dan mendapatkan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada? Caknya semua ini dulu rangkaian acara Anten Nunggu Buku kita di hari ini 9 Ramadan 1443 Hijriah. Kami pembawa acara dan seluruh kru dari Palembang TV pamit undur diri. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah. Tetap saksikan acara Anten Nunggu Buku setiap hari selama bulan Ramadan dari pukul 5 sampai ke merapat pukul 6. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya.